Oke, sekarang gimana cara menggunakan buku ini ya? Kelihatan bukunya muncul? Nah, daftar isinya. Anda lihat aja Bapak Ibu, di daftar isi ini dia terbagi menjadi dua bagian sebetulnya. Bagian yang pertama ini bicara tentang teorinya. Pokoknya bab 1 sampai bab 5 ini teori. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 teori. Nanti saya jelasin teori apa aja. Nah, bab 6 ini baru kita bicara tentang teknik. Jadi kalau cara itu ada dari 6 sampai 11. Nah, caranya kan ada 3 nih. Ketertarikan disengaja ini ada 3 nih. Ibu pelihara itik. Masih ingat nggak Bapak Ibu? IPI. Identifikasi, perhatian, pusing, dan izinkan. Izinkan. Ya. Nah, gitu. Ini identifikasi Bapak Ibu. Ini kan bab 6, isinya dia jelasin nih, ada identifikasi, perhatian, izinkan. Lalu bab 7 itu isinya ini. Bab 7 itu identifikasi gitu loh. Bab 8 perhatian. Bab 9 izinkan. Penjabaran. Nyambung nggak? Ya, jadi nanti saya kasih tahu caranya gimana. Terus baru kalau yang ini udah tidak berhubungan, ini bonus-bonus saja. 2 ini. Mengenai contoh-contohnya nanti pada saat Anda mau buat, Anda bisa lihat di sini. Ya, bab ke-12. Nah, itu cara baca buku ini. Teorinya ya di sini. Ini teori semua. Ya, ada sejarah, ada apa, ada di sini. Oke? Jadi kalau mau praktek yang ini. Ini praktek. Ini bab praktek. Anda mau coret-coret di buku Anda, tulis biar nyambung. Dah. Sekarang kita bahas ya. Kalau di perkenalan Law of Attraction, itu isinya lebih kepada sejarah-sejarahnya. Dari kapan buku ini ditulis, terus dia jelasin tentang vibrasi. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu gini, Anda mikir apa, oleh jantung Anda akan dipancarkan getaran. Jadi kita terkoneksi karena gitu. Anda kan kalau ketemu orang-orang bisa kayaknya, aduh, kok energi nggak enak ya gitu. Padahal kita kan nggak bawa alat ukur apa-apa. Karena memang kita adalah makhluk yang terus memancarkan vibrasi. Apa yang Anda pikirkan akan ditransmisikan dengan 100 kali lebih kuat daripada pikiran Anda oleh jantung Anda. Itu yang kita sebut dengan perasaan. Ya. Nah, ini penjelasannya. Terus sikap dasar itu ada dari si namanya Brad Sugar. Brad Sugar. Ya. Brad Sugar ini coach dari Australia. Dia mengajarkan orang kalau mau sukses itu pakai namanya Aura Beds. Apa sih Aura Beds itu? Nah ini Aura, O-R-A, Beds, B-E-D-S. Aura Beds. Ya. Aura Beds itu intinya simple kok Bapak Ibu. Anda kalau mau sukses jangan playing victim, jangan jadi korban. Tapi ambil tindakan. Saya nikah cerai Pak sama suami saya, anak 3 ikut saya. Sekarang ya saya yang cari uang, saya yang harus ngurus anak. Habis gimana Pak? Suami saya nggak pernah nafkahin saya. Ya udahlah Pak, jalanin aja hidup ini. Itu playing victim. Jadi korban akan sebuah kejadian. Nah, saya pernah tuh, itu kejadian tuh gara-gara saya taunya waktu saya lagi di kelas saya ngomong gini, teman-teman kalau bisa suami istri komunikasi, kayak tadi kan si Helen ngomong kan. Kita putuskan nih keluarga ini mau dijalanin seperti apa, keluarga harmonis bagaimana, karena banyak yang nggak diomongin ketika pacaran. Makanya yang pacaran ini ngomong yang lebih clear Bapak Ibu, apa sih harapan Anda dari pernikahan yang bahagia, itu diomongin sama pasangan Anda. Karena banyak yang ngalaminnya setelah menikah terus nggak keomongan. Terus saya bilang, misalnya kalau kayak saya ini sepakat urusan nafkah tuh saya ya, makanya waktu nggak punya uang saya nggak minta istri saya cari uang, saya ngutang sampai 300 juta. Karena bagi saya itu tanggung jawab saya. Jadi dia nggak usah pikirin lah soal itu. Nah, kalaupun dia mau cari uang ya buat dia sama orang tua dia, bukan buat saya dan dia dan anak-anak. Cuman kamu anak-anak tanggungan saya. Itu cara saya ngatur uang. Dan saya bilang, suami walk, istri shop. Gitu.
jadi workshop. Ada yang ngechat kayak tadi, bapak enak pak katanya, suami istri bisa komunikasi, saya baru cerai pak, anak 3 ikut saya ngurus anak, saya yang cari uang. Langsung bapak ibu, saya pas baca itu saya deketin muka saya ke layar. Anda benar, saya lebih enak dari Anda. Terus gue mesti bilang wow gitu. Ya, kenapa begitu? Oh bapak kurang empati. Bukan bapak ibu, karena menurut saya kalau seseorang playing victim, dia akan terus berada di situ kalau saya mengasihani dia. Ada nggak orang yang kondisi lebih sulit dari dia dalam hidup ini? Ya, yang lahir kondisi lebih payah, lebih jelek, ya, maksudnya kondisinya lebih jelek ya, bukan fisik yang jelek gitu. Makanya saya paling nggak setuju tuh ketika sukses tergantung garis tangan, pret bapak ibu. Nick Vujicic lahir nggak ada tangan, nggak ada kaki, berarti jangankan garis tangannya kagak ada, bisa sukses tuh. Kadang-kadang orang tuh playing victim, merasa dirinya tuh korban. Maka saya mengatakan bahwa semua orang bisa sukses asal ngambil posisi sebagai pelaku. Jadi kalau ada keadaan, udah bertanggung jawab terhadap keadaan itu. Itulah Orabets. Bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Ya udah, kondisinya gimana? Kondisinya lahir dengan kondisi yang tidak sebaik orang lain, ya sudah terima kondisi itu. Ya, terima kondisi tersebut. Bukan menyalahkan, bukan blaming, bukan bikin alasan, tapi menerima kondisi itu. Nah, saya tanya kan, mohon nih, ya, yang memutuskan nikah sama laki itu siapa? Dia. Yang memutuskan mempunyai anak 3 dari laki itu siapa? Ya dia juga. Yang memutuskan cerai siapa? Ya dia juga. Ya waktu ngambil keputusan nikah kan nggak nanya kita. Oh, dia sudah bercerai, dia marah sama kita, kan antik juga. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, ini bukan kurang empati ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, ya bukan kurang ini. Saya ingin menyadarkan bahwa ketika kondisi itu sudah terjadi, ya sudah, ambil tanggung jawab, ya keluarkan diri kita dari kondisi itu. Bang saya 300 juta, nggak ada orang yang bikin utang kan saya juga. Ya saya yang harus keluarkan diri saya dari sana. Ya. Ya. Pride benar, kurangin playing victim. Ya. Coach waktu itu wajahnya langsung beda. Anda benar ya. Bu, ya saya jelaskan Bu sama dia bahwa dia harus keluar dari sana. Ya betul ya. Oke, sip. Kemudian, ya maksudnya mukanya nggak sedekat gini benar kata Bu Budi. Tapi saya jelaskan ke dia bahwa ibu harus keluar dari kondisi Anda karena Anda yang bikin itu, nggak mungkin saya biarkan dia dalam kondisi itu. Saya bilang kan, saya siap sama saya kan. Yang penting Anda bisa keluar dari kondisi itu karena mengasihani dia tidak menyelesaikan problem ini. Ya. Oke, nah setelah Anda mendengar penjelasan tentang Bapak Ibu, ada tahapan pembelajaran. Kalau ini tentang kompetensi bahwa orang bisa dia sadar lagi. Maksudnya kayak Anda bawa mobil, awalnya belajar harus sambil mikir. Sekarang Anda bawa mobil nggak usah berpikir lagi. Gitu. Nah ini tahapan pembelajaran. Nah, LOA juga begitu, awalnya harus mikir lama-lama. Oke. Kemudian jika pemahaman, ya ini sama dengan conscious. Nah, ketertarikan tidak disengaja berhubungan dengan observation cycle. Jadi nomor 1 ini perhatian. Anda ingat tadi ada 2 hal. Nomor 2 ini perasaan. Jadi kalau orang sekarang memperhatikan hutang dengan perasaan takut, maka perasaan ini akan menarik lebih banyak hutang, ya, dan law of attraction memberikan ke dia lebih banyak. Tapi kalau orang itu perhatiannya kepada uang, dia bersyukur akan uang itu, maka uangnya makin banyak. Jadi ternyata uang Anda dan saya itu ada siklusnya. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak suka terhadap apa yang dia dapatkan sekarang, potong, ubah perhatiannya atau ubah perasaannya, gitu. Di nomor 1, 2 ini untuk memotong. Ya, cara untuk memotong kesialan gitu ya, atau kondisi yang tidak diinginkan. Nah, itu di
cara hack manusia. Kalau di kelas tuh saya bahas ini cara hack manusia. Cara hack manusia adalah dengan cara mengubah kata-katanya dia. Karena ketika kata-katanya berubah, pikirannya berubah, vibrasi berubah, hasilnya berubah. Ya, ini kata yang membuat menarik apa yang tidak diinginkan, yaitu jangan, bukan, dan tidak. Jangan marah, jadi jangan panik. Oh, kok jangan panik? Oh, ini kata-katanya. Jangan marah, jangan, aku tak melakukan, jangan. Ya, dah. Nah, ini tools Bapak Ibu, boleh Anda tandain nih, penting. Kalau ada perasaan negatif, tanyakan diri Anda, jadi apa yang kuinginkan. Ngomong-ngomong kecepatan nggak saya jelasinnya? Anda bisa ikutin nggak di buku Anda? Bisa ikutin di buku? Aman. Masih bisa ikutin ya? Nah, ini lanjut terus, Coach. Hah? Apa Pak? Pak Ruki? Maju terus katanya, Coach. Maju terus, oke siap Pak, maju terus. Bisa mengikuti. Ya. Oke, masih aman ya. Jadi ini hanya membahas tentang kata-kata, bahwa Anda kalau mau ngubah apapun dalam kehidupan Anda hanya mengubah kata-kata. Jadi kan tadi saya bilang, money is not about account in your amount, but account in your head. Nah, how to change my head, Pak? Change the word, gitu loh. Change the word, change the kata-kata, gitu. Jadi ubah kata-katanya. Nah, udah masuk deh kita ke teori money mindset. Ini tambahan. Money mindset itu adalah bagaimana orang berpikir terhadap uang. Paling tambahannya Bapak Ibu, Anda nanti ngeceknya tiga waktu. Berapa waktu? Betul, 3. Nanya sendiri, Jos. 3 ya. Pertama adalah masa lalu, kemudian masa sekarang, sama masa depan. Nanti ada ceknya 3 waktu. Habis ini saya kasih toolsnya. Ya. Ini ada nih contoh-contoh cara duit itu susah. Terus money mindset yang salah nih. Saya terlahir dari keluarga miskin. Ya. Terus apa? Nah, ini uang adalah sumber dari kejahatan. Saya bodoh mencari uang. Nah, ini hanya membahas tentang si money mindset itu. Dia kasih contoh ada 5. Lalu nanti money mindset dia akan diperbaiki di tahap 1. Oke. Udah selesai teori. Sampai bab 5 teori selesai. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, tidak ada. Sekarang kita masuk ke praktek. Ini praktek. Bagaimana cara mempraktekkan buku ini? Dia ada 3 bagian. Ini 1, identifikasi. Ya, yang kedua ini perhatian. Tadi yang saya ngomong di depan, ini nomor 2. Yang ketiga inginkan. 3 bagian. Ya. Nah, masuk ke bab 7, tahap 1. Gitu loh teman-teman. Tahap 1 tentang perhatian. Kok perhatian? Tahap 1 tentang identifikasi. Ya, identifikasi. Tahap 1 tentang identifikasi. Nah, Anda akan diperkenalkan dengan kata kontras dan clarify. Kontras itu adalah apapun yang Anda nggak suka. Inilah hebatnya teknik LOA. Anda boleh negatif. Jadi kalau Anda lagi negatif itu justru ke teknik LOA. Tumpahkan negatifnya, lalu kita tanya jadi apa yang kuinginkan. Ya, kontras itu apa yang nggak suka, apa yang Anda nggak suka. Mungkin Anda merasa nggak nyaman. Saya nggak suka suami yang galak, itu berarti kontras. Saya nggak suka suami yang pelit, itu namanya kontras. Ya. Atau bisa juga kontras terhadap kehidupan. Saya nggak suka kehidupan yang susah, misalnya gitu. Itu Anda memperbaiki LOA dalam kehidupan, ingin menarik hal yang baik, bikin nanti kehidupan idealku.
Nah, kalau ragu sama diri sendiri, gimana cara hilangin rasa ragu itu? Ada nanti di belakang cara menghilangkan rasa ragu dengan melakukan perbandingan massa. Ya, nanti saya jelaskan tentang ragu. Satu pertanyaan dari Nandia. Ya, jadi kontras nanti akan diubah menjadi clarify. Clarify itu adalah jawaban dari apa yang Anda inginkan. Jadi, apa yang kuinginkan. Nanti saya kasih contoh, ya. Jadi apa yang kuinginkan. Nah, kontrasnya dengan untuk, nih Anda lihat ya, halaman 50 Bapak Ibu. Oh, sebentar, bukan di 50. Bentar. Dulu, lama. Oh, bukan di halaman 50. Halaman 1. Ini ada poin penting di halaman 51. Di halaman 51, bagian paling atas, nih. Ini kuncinya LOA, for money. Jadi dalam LOA for money, Anda perlu membuat 3 kontras dan clarify. Ya, yang pertama adalah money mindset, kedua adalah income, ketiga pembawa uang. Nah, saya jelasin di sini nih money mindset itu apa. Bagaimana berpikir uang, apakah perasaan tidak nyaman, apakah ada perasaan tidak nyaman terhadap uang, apakah persepsi negatif terhadap uang. Pokoknya hal yang bikin Anda nggak sama uang. Ini ada contohnya, waktu kecil, ia hidup bahagia bersama ayah ibunya, sering berjalan waktu, bisnis jalankan ayahnya berkembang pesat, namun saat kondisi keuangannya membaik, ayahnya malah menikah lagi sama wanita lain. Bercerai dengan ibunya, Ira berkesimpulan, kesimpulan dia, uang menyebabkan keresahan rumah tangga. Nah, ini money mindset yang menghambat. Maka si Ira takut nanti kalau aku punya banyak uang, aku malah rumah tangga, atau suami punya banyak uang, nanti nikah lagi, gitu. Nyambung nggak Bapak Ibu? Ya, ini contoh-contohnya nih. Masa kecil Anda ada nggak hal-hal yang bikin Anda jadi takut sama uang? Nah, beda ceritanya kalau ini punya money mindset yang positif. Kuliah punya teman namanya Tommy. Tommy keluar kuliah di luar negeri. Terus jadi influencer terkenal, sukses. Amir hubungi Tommy, ngajak ketemu. Ternyata selain sukses, Tommy orangnya rendah hati. Amir berpikir, wah, uang bikin orang baik tambah baik. Itu kan money mindset yang bagus. Ya, tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, Anda sendiri gimana nih pandangan tentang uang? Kita gali. Nanti saya kasih lihat Siska sama Kerry. Ya, kemudian yang mungkin ada 10. Lalu untuk yang income ini juga 20. Ini penjelasan tentang income. Apa yang Anda tidak sukai terhadap income, apa yang Anda takuti dalam income, apa yang khawatirkan, Anda benci, pokoknya tentang income. Nanti ada contohnya juga. Baru yang ketiga adalah pembawa uangnya. Nah, pembawa uang itu tergantung bisnisnya apa. Kalau dia adalah dokter, Anda lihat di sini Bapak Ibu, teman-teman. Kalau dia adalah dokter, berarti yang dia tarik pasien. Kalau dia ada pebisnis asuransi, yang ditarik nasabah atau agent. Ya. Kalau dia pemilik usaha, yang ditarik adalah customer. Karena itu yang bawa uang datang gitu. Ya. Sampai di sini aman? Nah, masuk ke contoh. Cara bikin contohnya gimana? Nih. Jadi Anda bikin garis gini. Ya, tulis di atas money mindset. Pakai idealku harusnya nih, idealku. Money mindset idealku. Terus tanyakan diri Anda pertanyaan ini, bentar. Apa bilang? Ya, tanyakan pertanyaan ini nih Bapak Ibu. Caranya bikin gini. Saya ingin kaya.
tapi? Nah, jawaban dari tapi ini ditulis ke sini. Nah, cuman ini nggak perlu disalin begini harusnya nih. Cuman ya udah kan, udah keburu disalin kan. Sudah mubah lagi, saya segen gitu loh. Dia udah bikin, ini nggak usah disalin semua, ini nggak usah tulis nih, saya ingin kaya tapi, ini nggak usah tulis lagi. Semua ini nggak usah tulis nih. Harusnya ya, langsung aja di kontrasnya Anda itu, kontrasnya, kalau saya kaya jadi sibuk, kalau saya kaya jadi OKB, kalau kaya saya jadi pilih teman. Nah itu yang harusnya tulis, ini nggak usah nih, ini diulang-ulang nggak perlu. Nah setelah dia menemukan kontrasnya, dia tanya diri dia, jadi apa yang kuinginkan? Saya nggak mau berpikir seperti ini. Saya nggak mau berpikir seperti kalau saya kaya jadi semakin sibuk. Nah, pikiran yang lebih menguatkan apa? Kalau saya kaya, saya jadi punya uang banyak untuk hangout bareng keluarga. Nah, ini lebih powerful. Kalau saya kaya, saya jadi OKB. Kalau saya kaya itu, saya akan jadi ramah dan membantu. Ini lebih bagus. Ya, jadi nih saya jelaskan ya sebentar tentang belief supaya Anda bisa memahami. Nah, apa sih yang namanya belief itu? Apa sih belief itu? Belief. Keyakinan, ya kan? Terjemahannya keyakinan kan? Itu adalah ide Jadi saya ngomong nih, suami adalah pencari nafkah keluarga. Kalau Anda setuju, Anda akan mengambil belief yang saya omongin ini menjadi belief kan, yang belief itu bentuknya kata-kata kan. Nah, saya ngomong nih, suami adalah pencari nafkah. Nah, terus Anda bilang setuju, jadi belief. Terus saya ngomong lagi kalimat kedua, istri tidak perlu mencari uang. Terus Anda ngomong tidak setuju, berarti ini tidak jadi belief. Setuju, jadi belief, gitu loh Bapak Ibu. Nyambung? Atau bahkan yang saya ngomong suami adalah pencari nafkah, Anda langsung ngomong tidak setuju, istri tidak perlu mencari uang. Apalagi Pak, Bapak tidak setuju, ya boleh juga. Jadi yang Anda setujui jadi belief, yang Anda tidak setujui tidak jadi belief. Sesederhana itu. Sampai di sini bisa dipahami? Anda dapat banyak penawaran keyakinan setiap saat, setiap waktu. Ya, tinggal bagaimana Anda menyikapi ini. Nah, lihat Bapak Ibu, dunia belief itu begini. Dunia belief ya. Ada anak 19 tahun, lalu dia mau bisnis, saya bilang jangan, nanti kamu bisnis gagal loh. Anak muda ini kurang pengalaman. Ada nggak anak umur 19 tahun bisnis dan gagal? Ada. Ada. Saya bilang, wih bagus banget kamu udah kepikiran usaha dari 19 tahun. Nanti kamu bisa sukses usia muda. Banyak loh teman-teman saya yang umur 25 tahun udah income-nya di atas 100 juta. Ada? Saya bisa buktiin? Ada juga. Ada orang 25 tahun, dia bilang, Pak saya mau bisnis. Saya bilang, Om jangan aneh-aneh. Ada orang umur 65 tahun sebenarnya hidup pensiun aja udah happy. Dia malahan coba-coba buka bisnis, habis semua uangnya. Sekarang malahan hidup bergantung dari orang tua, dari anak-anaknya. Ada nggak contohnya ini? Ada. Saya juga bisa ngomong sama dia, Om, bagus banget Om semangatnya. Kalau Kolonel Sanders tidak menawarkan dia punya bumbu ayam goreng, hari ini kita nggak bisa nikmatin KFC karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai berapa. Itu kan karya yang bisa diwariskan. Ada buktinya?
Ada. Berarti teman-teman ini benar? Benar. Apakah saya bisa buktikan ini? Ada buktinya? Ini benar? Benar. Nah, ini benar ya. Nggak benar. Ini benar? Benar. Benar. Wah, Betul. betul. Ini? Benar. Betul. Yang ini? Betul. Betul. Dengan kata lain, belief pasti benar. Jadi Anda mau mikir apa juga, Anda benar. Setuju. Ya. Namun di dunia perbeliefan, sebagaimana dunia persilatan, tentu ada dunia perbeliefan. Kita tidak lagi bicara tentang benar dan salah, tapi kita akan bicara tentang useful atau useless. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau Anda sekarang mau jadi orang kaya, lalu Anda berpikir, kaya itu bisa merusak rumah tangga. Bermanfaat nggak sih pikiran itu? Enggak. Ya udah, jangan dipakai. Gitu. Nah, caranya gimana? Saya ulangi ya. Kalau tidak bermanfaat, jangan dipakai. Caranya gimana? Ya ini, ditulis, dikontras, dan diklarify. Yang Anda tidak mau pegang, tulis di kontras. Ini semua nih, belief-belief yang melemahkan Anda, tulisnya di sebelah sini. Belief-belief yang menguatkan Anda, tulisnya di sebelah sini. Sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Anda, kalau untuk uang ada 3 aspek tadi. Setelah beres di soal uang, Anda perlu membuat yang income. Ya, ini judul kedua, income idealku. Sama Bapak Ibu, bikin kontras clarify. Apa yang Anda tidak suka dari income? Saya nggak suka income yang kurang, nggak suka jadi OKB, jadi sombong, miskin, gila kerja. Ditulis semua nih sama Pak Heri. Baru, kalau kamu nggak suka yang kurang, maunya apa? Saya maunya yang lebih. Kamu nggak suka jadi OKB, maunya apa? Saya mau yang bisa bagikan orang lain, dan seterusnya. Ya. Setelah income ini selesai, baru pindah ke yang ketiga, yaitu pembawa uang. Nah, dalam hal ini, Kerry nariknya nasabah. Jadi dia bikinlah nasabah ideal. Ini contohnya. Saya tidak suka nasabah yang galak, miskin, pelit, nyebelin. Nah, tulis sama Kerry. Dapat 20. Baru dia ubah jadi apa yang kamu inginkan? Nggak suka yang galak, saya mau yang ramah Pak. Saya nggak suka yang miskin, saya mau yang kaya Pak. Oke? Oke. Nah, setelah Anda menyelesaikan ini, ada proses yang amat penting, yaitu membaca keluar suara. Kita perlu baca nih. Nasabahku, nasabahnya aja ya, baca yang sebelah kiri. Galak, miskin, pelit, nyebelin, marah-marah, menghindar, malas, judes, cemberut, banyak nuntut, jahat, bertele-tele, gaptek, sakit-sakitan, kurang paham, ngerepotin, suka bohong, labil, ragu-ragu, tanya pasangan, melulu. Nah, setelah saya baca, saya merasakan, aduh, nggak enak banget nih rasanya, coret dari atas ke bawah. Sambil diniatkan nasabah begini keluar dari kehidupan kita, dicoret semua. Setelah Anda coret, tarik napas, hembuskan, baca yang sebelah kanan. Nasabah idealku, ramah, kaya, loyal, ngangenin, pengertian, gampang, rajin, nyenengin, murah senyum, puas, baik, to the point, smart, sehat, memaklumi, mandiri, jujur, mapan, percaya, cepat dalam mengambil keputusan. Nah, ini teknik yang kita jalankan waktu itu ya. Bersama dengan 9 orang tuh ini yang kita lakukan. Setelah ini selesai, ya, Anda bisa lihat ada contoh dari si Siske sama. Nah, Siske juga sama nih, ini ditulis juga.
Ini nggak usah. Ya, ini nggak usah. Apa-apa, tapi ini kan contoh buatan. Anda cukup tulis yang bagian belakangnya aja. Oke? Contohnya Siske ada 3. Ingat ada 3. Money mindset, kemudian income, dan yang ketiga adalah 3 apa? nasabah ideal. Anda harus bikin 3 ini dulu. Setelah 3 ini selesai, kita masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah perhatian. Sampai di sini, ada pertanyaan? Coach, tanya dong. Boleh. Coach, kalau profesinya ada banyak, misalnya punya multiple source of income, misalnya ada 2 profesi yang dijalani, itu gimana itunya? Satu-satu, Ibu. Ya, tetap satu-satu. Satu-satu. Jadi yang sama adalah money mindset-nya, income-nya, ini profesi 1. Nanti profesi 2, ininya sama, tapi ini profesi 2, gitu. Oke, Coach. Gitu. Satu-satu, nginstallnya juga satu-satu. Nah, biasa nginstall itu 30 hari, teman-teman. Betul, Pak Panda. Keluarin semua unek-unek negatif, tuliskan positif untuk menarik kepikirannya. Betul. Itu kan kita mengubah perhatian. Coach, Oi, ini kan membawa uang idealku kan global ya, yang 20 poin itu. Kalau misalnya spesifik untuk, misalnya kita lagi prospek 3 orang nih, kita ngarepin dia untuk deal lah, closing sama kita, itu harus disebutin namanya atau nggak usah? jangan, nggak boleh. Oh, Kalau Anda begitu nanti jadi ngarep. oke. Kalau LOA itu kita narik semua supaya yang serupa sama dia semua juga datang gitu. Oh, Nah, semakin kita sedikit pilihannya, kita semakin berharap. Semakin berharap terasa sama, nah, berharap itu needy. Ya, kalau nggak dapet kita stres kan, needy. Kalau ibaratnya kalau ngejar cewek tuh, teleponin terus, tanyain terus. Ceweknya dikejar-kejar gitu kan jadi bete gitu. Nggak wajar jadinya. Dalam LOA kita maunya perasaannya bukan membutuhkan begitu. Perasaannya itu berkelimpahan. Ya sudah, kita kalau dapat ya memang milik kita, kalau nggak dapat ya cari lagi yang lain. Karena kita yakin bahwa hidup ini penuh dengan kelimpahan, nggak ada dia masih banyak yang lain gitu. Maka Anda akan terus buka keran kepada kelimpahan itu. Kalau nggak, fokus kita hanya kepada 3 orang ini, nanti dunia seluas 3 orang. Ketika 3 orang ini menolak, 1 menolak, sepertiga hidup kita runtuh. Karena berharap. Nah, itulah sebabnya lihat yang besar, kamu punya market yang besar, tingkatin value-mu, tarik lebih banyak uang. Ya, Oke, thank you Coach. ya teman-teman ingat ya, Anda kalau ngejar ayamnya cuma 1, gitu, keringatnya udah banyak, stres lagi kita. Capek, waktunya habis. Fokus sama nyiapin umpannya aja. Jadi orang yang bisa membantu solusi dari pasar. Nah, kalau Anda bisa memberikan permasalahan dari pasar, kalau Anda bisa kasih solusi, berarti banyak orang membutuhkan Anda dong. Nah, jadilah orang yang punya value yang tinggi, sehingga Anda dibutuhkan orang. Ya, itu yang kita perlu fokus. Oke? Lalu kita masuk ke perhatian. Coach, nanya lagi dong, sorry. Itu harus disampaikan secara oral ya. Maksud saya gini, dari tiap bagian money mindset seperti itu, kita cukup tulis aja, terus nanti baru pas finalnya kita bacakan yang tiap hari itu, atau pada saat buat ini harus disampaikan, Coach, antara kontras dengan clarify ini. Ini pertanyaan bagus. Namanya siapa, Pak? Arif, Coach. Arif ya. Pak, pertanyaannya bagus banget. Kalau Bapak tanya seperti itu, jawabannya iya Pak, harus oral. Kenapa? Karena kita ini lagi berproses terhadap kata-kata yang di dalam pikiran. Nah, menyatakan, ngomong ya, dengan berpikir itu 2 hal yang berbeda. Itulah sebabnya,
Kadang kita sudah merasa salah, tapi disuruh mengakui ngomong depan orang, kita nggak mau. Nggak mau ya. Iya kan? Karena menyatakan ngomong itu membuat kita state-nya jadi berubah. Beda dengan kita hanya berpikir aja. Hari ini saya suka ngomong sama teman-teman. Kalau orang Indonesia nyerempet mobil orang di jalan, langsung kantor polisi atau selesaikan di tempat? Selesaikan di tempat. Kenapa kita selesaikan di tempat? Karena kita diprogram begitu Bapak Ibu. Mana Pak programnya, buktinya Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa kalau ada kejadian apapun, musyawarah untuk mufakat. Tidak semua langsung ke pengadilan. Bahkan Anda bikin surat perjanjian pun nggak langsung pengadilan. Sampai mentok baru diselesaikan di pengadilan di negeri Jakarta Utara. Coba deh baca deh. Karena kita dari kecil, setiap hari Senin, Pancasila, 1. Ngomong Pak, keluar suara. Kalau dalam hati nggak tembus. Nah, jadi proses keluar suara, melakukan itu ada connect sama bawah sadar kita. Kemarin ada yang tanya, Coach, kenapa sih goal harus ditulis? Kenapa nggak diketik aja? Beda. Kalau Anda yang sudah menikah, waktu Anda tanda tangan di surat nikah, Anda ngerasa ada emosinya. Iya. Kenapa tidak pakai PNG aja tanda tangan dari rumah, udah nanti di print aja di sana. Anda bisa bayangkan nggak? Kita nikah, istri Anda pakai PNG, Anda pakai PNG, pakai format yang transparan background, udah Pak masukin aja biar rapih gitu. Tapi nggak ada goresan tangan. Maka komitmennya tidak sama Bapak Ibu. Karena ketika Anda membubuhkan tangan Anda di kertas, itu tuh Anda menyatakan sesuatu. Nah itu ada connect sama bawah sadar kita. Komitmennya, bahwa boleh hari ini kita akan bersama-sama, aku akan bertanggung jawab untuk kehidupan kamu, itu ada di surat nikah Pak. Nah itulah sebabnya pada saat Anda menuliskan kontras clarify ini, teman-teman, nanti Anda akan punya sebuah pengalaman yang menyenangkan. Apa itu? Ketika lagi nyoretin ini, sambil diniatkan kan, yang kayak gini keluar dari kehidupan saya. Kemarin ada orang nyoret sampai napasnya tuh naik turun. Jadi sambil nyoret, gitu. Nah itu mantep Pak. Jadi kenapa mesti dijalanin keluar suara? Oke, Thank you Coach. Oke, sip. Itu udah selesai. Kita masuk ke perhatian. Coach, mau nanya dong, untuk keluar suara itu maksudnya kita harus baca yang dicoret juga itu? Iya, jadi gini cara bacanya. Saya kasih tahapannya ya. 1. Tahapan pertama kan tulis kontras. Ya kan? 2, tulis Clarify. baik. Nah, clarify ini bukan lawan kata ya. Clarify ini adalah jawaban. Ini Anda harus pahami. Jawaban dari pertanyaan jadi apa yang kuinginkan. Emang beda Pak? Beda. Contoh ya, ada orang narik jodoh. Dia tidak suka jodoh yang keras kepala. Saya tidak suka pasangan yang keras kepala. Terus clarify-nya apa Pak? Kalau lawan kata, berarti saya mau kepalanya lembek. Nah kan nggak bisa. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi Anda tanya, nggak mau yang keras kepala, jadi maunya gimana? Tulis kontras, tulis clarify. Kemudian yang ketiga, baca kontras. Ya, diawali dengan, kalau yang itu, money mindsetku, tanpa ideal. Baca kontrasnya, setelah itu, coret kontras. Oke, baru nomor 5, baca. Kalau bisa, sebelum baca clarify, tarik napas, hembuskan 3 kali ya. Kenapa Pak? Supaya otaknya itu masuk dalam kondisi rileks. Ya, baru baca yang ini. Baca, clarify.
akan bisa merasakan perbedaan ketika baca yang ini dan baca yang ini tuh, kalau terjadi perbedaan, bagus, lega gitu. Oke? Tapi Ibu? itu cukup satu kali kan ya, Coach? Yang ini satu kali aja. Ini cukup sekali aja. Ini cuman ngelepasin. Nah, nanti ya Anda juga akan bisa merasakan gini. Ketika Anda sudah mencoret ini udah Anda coret satu-satu, gitu ya, udah dicoret, nanti Anda akan bisa ngerasain tuh. Yang kayak gini, jadi kabur dari pikiran Anda. Karena words-nya Anda coret semua. Jadi diikutan kabur di pikiran Anda itu ikutan kabur. Coba deh. Urusin nasabah lama dulu Coach, aja gitu. Tanya Coach, itu pada saat kita coret kita baca juga. Misalnya tadi yang kontras itu kita baca terus kita coret atau enggak? Ulangi. Coret. Sorry Pak, suaranya kurang jelas. Oh ya, Coach, ini kan kita udah tulis nih kontrasnya ya. Nah, pada saat kita mau coret, kita bacain kontrasnya itu, terus kita coret atau nggak usah? Kita langsung coret aja. Baca dulu Pak tadi. Ini Baca dulu langsung. Ini kan ada baca dulu kontras. Ini baca kontras dulu, baru Coret. Oh, coret kontrasnya. kan pada saat Anda baca, Anda merasakan sesuatu dong nggak enak. Betul kan? Iya, betul. Nah, setelah nggak enak itu Anda coret. Setelah Anda coret, biasanya perasaannya berubah juga. Ya, siap. Jadi kita munculin dulu, baru kita hilangkan. Ya. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, baru Anda tarik napas, hembuskan, relax, baca yang kanan. Jadi, setelah sampahnya diangkat, bersihkan, semprot parfum ruangannya gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, sip. Hah? Udah ya? Oh, baca clarify. Ini ada kurang sedikit Bapak Ibu. Baca clarify-nya. Apa yang kurang? Idealku. Ya, betul. Ini diawali dengan money mindset. Pakai kata idealku. Jadi kalau yang kontras, idealkunya dihilangin. Ya. Tapi kalau yang clarify, idealkunya ada. Ini idealkunya dihilangin. Ini dia, saya rapiin. Ini kan idealku. Dihilangin, dicoret. Ini nggak usah. Aman, teman-teman? Lanjut ya. Lanjut, terima kasih. Apa tuh? Dibacanya ketika yang kontras dibaca satu langsung coret atau dibaca semua dulu baru coret satu-satu gitu? Ah, bagus, pertanyaan bagus. Waktu Anda bikin ini, ya, yang pertama kali Anda buat adalah ini, saya kasih lihat ya. Pertama tulis nasabahnya dulu. Nasabah idealku. Lalu kasih garis dulu, tulisan kontras, terus clarify. Lalu angka dulu Bu, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Ini angkanya harus ada dulu, oke? Setelah angkanya keluar, Anda nulisnya, ini dulu nih. Tulis dulu, sampai dapat 20. Baru boleh pindah ke sini, nggak boleh pindah-pindah. 1 tulis ini, 1 tulis ini, nggak boleh. Jadi nggak boleh yang ini 1, ini 1, ini 1, nggak boleh gitu. Nulisnya ini harus semua yang Anda nggak sukai dulu, supaya otaknya nggak capek, switch on, switch off, karena itu kan rubah peran. Oke? Setelah ini selesai, baru baca. Jadi itu full dulu Bu, kertasnya udah jadi begini dulu. Kertasnya sudah jadi begini dulu, baru Ibu baca. Nah, bacanya ini dulu 1, selesai, coret. Setelah coret, baru baca yang ini. Oke? Aman? Oke. Oke. Oke, makasih Coach. Ya. Coach, itu kan dilakukan 30 hari. Apakah harus bikin tulisan 30 kali? Bukan.
bikinnya 1 kali aja, ya. Nanti yang 30 kali yang ini nih, dibacanya 30 kali. Setelah Anda sudah bisa membuat clarify, kita akan berikan perhatian. Cara memberikan perhatian adalah dengan menggunakan namanya afirmasi. Ya, ini menjelaskan tentang vibrasi, yang tinggal Anda baca aja. Tapi intinya adalah setiap kali Anda menggunakan kata-kata, misalnya Anda ngomong, seluruh hubungan keluargaku harmonis, perasaannya gimana? Kalau positif, tulis di sini. Aku suka tubuhku, positif. So, aku seorang jutawan, positif. Bisnisku meledak, wah perasaanku kok negatif ya Pak. Kesehatanku baik, aduh kurang nih Pak. Pasangan hidupku sempurna, langsung buru-buru tulis positif. Apalagi di samping pasangan Anda. Jadi jangan ditunda lagi, ini bisa bikin jadi negatif malah. Ya. So teman-teman, Anda coba ngerasain, artinya apa? Kadang-kadang sebuah statement itu belum berhasil mendatangkan sebuah perasaan yang positif, afirmasi itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa meriset afirmasi ini? Caranya dengan menambahkan frase. Aku dalam proses menciptakan hubungan yang ideal. Nah, menggunakan kata aku dalam proses ini sangat membantu. Ya, kan beda kan rasanya dengan orang badannya gemuk bilang dirinya kurus, terus dia merasa ada hambatan. Nah, dengan dia pakai riset afirmasi, aku dalam proses menyukai tubuhku. Nah, itu lebih enak rasanya. Oke? Nah, baru kita pakai frase. Nah, frase ini teman-teman, Anda dikasih banyak nih, tapi kita cuma pakai 3. Anda dikasih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, kita nanti cuma pakai 3. Yang Anda pakai cuman frasenya yang 1, 2, 3. Yang pertama untuk money mindset, yang kedua untuk income, yang ketiga untuk pembawa uangnya. Gitu. Ya. Baru masuk ke kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini tolong ditambahkan teman-teman di sini, karena buku ini terbit, setelah terbit saya baru ikut Romi Rafael. Nah, ada yang bagus. Ini ditambahin kalimatnya. Ya, kalimatnya adalah tambahin ini. Dengan cara yang aman, mudah, dan menyenangkan. Nah, karena si Romi Rafael share bahwa Maya Ahmad sempat salah praktek LOA-nya. Dia cuma mengatakan, saya mau anak saya famous. Dan anaknya si Dul itu nabrak dan kecelakaan. Cuman kan dengan cara yang tidak aman, mudah, dan menyenangkan. Jadi dia ada tambahin ini. Sip? Oke ya, kalau sudah, tinggal lihat contoh-contohnya. Nih, Anda lihat Bapak Ibu, ini kalimat pembukanya Kerry nih. Kalimat pembukanya dia. Terus dia pakai frase ini kan, tadi saya bilang, aku memutuskan, aku senang mengetahui, lalu aku suka perasaan. Baru ditutup dengan Law of Attraction, membuka dan merancang. Nah, ini teman-teman, money mindset. Saya ulangi, ini adalah, aduh, gede banget penghapusnya. Ini adalah clarify money mindset. Ini adalah clarify income. Ini adalah clarify pembawa uang. Nyambung? Jadi, nih contoh ya, Anda ingetin ya Bapak Ibu. Anda ingetin ini nih. Kalau saya kaya, saya jadi punya duit lebih untuk hangout bareng keluarga. Ramah dan bisa membantu banyak teman. Ingetin ya. Sekarang
Sekarang kita lihat punya si Kerry. Kalau saya kaya, temukan nih kalimatnya. Ada di sini nomor 1. Hangout dengan keluarga. Kelihatan ya? Halo. Hangout bareng keluarga. Ramah dan bisa membantu. Nah, lalu dilanjutin terus banyak teman dan seterusnya. Ini disalin di sana. Disalin ke pernyataan keinginan. Ke sini. Ke sini. Ya, saya hapus lagi supaya Anda bisa baca. Nah, ke sini teman-teman. Kecepatan nggak? Masih bisa ikut? Oke. Oke. Aman, Coach. Aman ya? Aman. Nah, ini tuh. Dia salin semuanya tuh 10-10. Anda bikin Bapak Ibu beginian. Ya. Jadi pernyataan keinginan Anda nanti jadinya seperti ini. Harus, kalau bisa 1 halaman aja. Itulah nggak kepanjangan kayak Ujuwita. Kenapa sih Pak 1-1? Supaya dapetnya sehalaman-sehalaman. Nah, ini punya si Kerry, ini punya si Siske. Sama yang mereka buat. Ini pembukanya. Pembukanya. Ini isinya. Ya. Dan ini penutupnya. Ya, sekali lagi, ini adalah money mindset. Ini adalah income. Ini nasabah. Jadi deh, teman-teman. Nah, setelah udah jadi, menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Ini dibaca setiap pagi. Setelah doa, setelah sholat, baca tiap pagi. Ya, kurang lebih 30 kali lah. Kalau teman-teman kemarin 45. Gitu, tiap pagi dibaca. Ya. Coach, tiap pagi bacanya 30 kali. Sekali aja, kaget saya. Sekali aja 30 hari ya. Selama 30 hari. Nah, jadi orang nanyanya gini nih, Coach, ini dibaca sampai tercapai ya? Bukan Bapak Ibu. Donald Trump aja bisa balik jadi miskin lagi kan? Saya ulangi, Donald Trump aja bisa kehilangan uang, bukan miskin ya. Karena kan kaya di kepala kan ya. Jadi yang perlu Anda bentuk adalah di kepala Anda itu perlu merasa kelimpahan terus dengan memandang uang dengan cara yang benar. Kalau kondisinya Anda nggak bisa kontrol, bisa naik turun kayak pandemi kemarin kan banyak orang juga, orang kaya kehilangan uang kan banyak. Namun yang membedakan adalah ketika orang kaya itu kehilangan uang, mereka punya jalan keluar. Karena cara berpikirnya tetap, aku orang kaya. Yang penting ini nggak boleh kehilangan. Yang problem itu adalah orang tidak merasa dirinya kaya. Orang merasa dirinya susah. Itulah sebabnya perlu diulang-ulang selama 30 hari. Kenapa sih Pak? Nulis gini aja nggak cukup? Nggak cukup. Nggak cukup. Anda kalau nyanyi Indonesia Raya 1 kali mah nggak bakal muncul rasa kebangsaannya. Tapi karena udah bacanya berulang-ulang, kita nyanyinya berulang-ulang, yang muncul juga hari ini jadi yang luar negeri dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita bangga. Tapi dengar lagu kebangsaan Thailand kan biasa aja Bapak. Gitu. Ya. Udah. Dia selesai, baru izinkan. Izinkan itu ada banyak cara. Nanti Anda tinggal baca, ada 10 cara mengizinkan.
Oh, ini menjawab pertanyaan Nandia ya, Nandia. Jadi, Pak, gimana cara kita mengatasi keraguan-raguan? Jadi mengizinkan itu kan menghilangkan keraguan-raguan kan? Bagaimana cara kita mengatasi keraguan-raguan? Nandia masih ada nggak? Kalau lebih dari 30 hari boleh. Kalau satu hari 30 kali, wah ini nggak sempat kerja, capek baca doang. Yuk, Nandia masih ada. Bener ya, Nandia tadi tanya kan ya? Gini, cara menghilangkan keraguan-raguan adalah dengan meningkatkan kesadaran kita bahwa keraguan-raguan itu adalah ilusi. Gimana Pak maksudnya? Nih, maksudnya ilusi lakukan namanya perbandingan massa. Anda lagi, bukan Anda lah ya, ada orang bawa mobil. Kecelakaan, suaranya kenceng banget Pak. Namanya kecelakaan jadi kenceng. Kalau suaranya pelan, itu namanya nyenggol. Pada saat dia kecelakaan, mobilnya terbalik. Pas mobil terbalik, parfum mobil netes kena bajunya dia. Sampai orangnya tidak sadarkan diri. Dilarikan di rumah sakit, kemudian dioperasi. Sembuh total, pulang ke rumah. 2 minggu kemudian temannya jemput. Parfum mobil temennya percis seperti parfum waktu dia kecelakaan dulu. Orang ini langsung stres, nggak berani masuk ke mobil itu. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan parfum mobil ini bikin parfum ada tujuan buat nakut-nakutin orang? Lalu kenapa dia takut? Karena dia trauma, dia nyimpennya seperti itu di kepala dia, Pak Yupo. Nah, pertanyaan saya adalah, orang lain cium parfum itu reaksinya gimana? Biasa aja kan? Berarti cuma dia yang ngalamin begitu. Semua orang nggak begitu, cuma dia begitu. Berarti dari situ dia akan muncul kesadaran bahwa yang punya masalah tuh gue. Orang lain baik-baik aja gitu. Oke? Itu memunculkan kesadaran itu. Nah, dari situlah dia berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Ya, bahwa menyadari tidak ada hubungan antara parfum dengan kecelakaan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah keraguan-raguan itu bisa muncul karena akibat tidak kompeten. Contoh, saya disuruh menerbangkan pesawat terbang, ya ragu Pak, takut. Kenapa ya nggak kompeten? Bapak kan motivator, pret lah, nggak bisa dong teman-teman, kan nggak bisa, nggak kompeten. Nah kalau problemnya adalah itu, tingkatkan kompetensi. Jadi kalau yang membuat Anda keraguan adalah karena ketidakmampuan, belajar, latihan. Sampai Anda jadi percaya diri. Ya, 2 itu caranya. Sip. Nah, di konteks ini, untuk teknik LOA kita, yang Anda pakai adalah pakai nomor halaman, Anda lihat halaman 80, yang C. Jadi kita langsung ubah vibrasinya aja pakai rasa syukur. Jadi Anda pindah state gitu. Pakai apresiasi dan rasa syukur. Anda bikin teman-teman daftar syukur. Nah, contoh-contohnya ada, ini punya Siske sama Kerry di sini. Nah, ini Kerry punya. Contohnya, apa yang dia syukuri dia tulis. Ya, Siske juga apa yang disyukuri dia tulis. Nah, lalu yang perlu Anda lakukan, 1, baca daftar syukur kalau pagi-pagi. Setelah baca daftar syukur, baru baca pernyataan keinginan. Baru baca yang ketiga, rayakan. 4, catat bukti. Yang kelima, sedekah. Gitu. Dengan Anda melakukan kelima hal ini, Anda mengaktifasi namanya Law of Attraction for money. Ya, rayakannya gimana Pak? Rayakannya cukup mengucapkan selamat kepada diri sendiri. Nggak usah party, terus buka meja, nggak usah Bapak Ibu. Itu lebay. Ya, dia cukup mengucapkan selamat pada diri sendiri. Beres, menjadi berlimpah ini simple, Bapak Ibu tinggal ada baca aja.
Yang penting udah ini tambahan aja ya. Hubungan dan vibrasi juga tambahan. Nah, studi kasusnya ini contoh-contoh dari teman-teman Anda. Anda akan punya banyak contoh di sini. Metode yang kita gunakan waktu itu Anda lihat ya, sudah saya kasih tahu Anda. Satu, kita kasih pemahaman. Kita pandu nih, bikin identifikasi, pernyataan keinginan, daftar syukur. Identifikasinya ada 3, lihat. Ya, pernyataan keinginan 1, daftar syukur 1. Kalau dulu yang cara awal pernyataan keinginan ada 3. Itu yang bikin jadi banyak kertasnya ada 3. Nah kalau kita enggak, identifikasi keinginannya aja 3 untuk money mindset, income ideal, pembawa ideal, pembawa uang. Kemudian yang kedua adalah pernyataan keinginannya 1 aja. Nah setelah pernyataan keinginan jadi, ini udah nggak usah dipakai yang ini. Anda pakai pernyataan keinginan aja. Ya, 9 peserta Anda lihat dikumpulkan. Setiap pagi setelah berdoa diminta membaca 1 atau 2. Dengan dua hal yang dia baca, daftar syukur sama pernyataan keinginan. Nah ini yang dilakukan. Setelah 45 hari dikasih testimoni. Nah ini sudah saya jelaskan ke Anda. Lalu kalau Anda mau baca ulang, studi kasusnya ini ada di bab 7. Ya, ini di bab 7, penjelasan bab 7 yang tadi. Identifikasi ini di bab 8. Tapi di sini saya kasih lihat contoh-contohnya. Banyak nih contoh bab pernyataan keinginannya Pak Budi ada, Pak Farid ada. Nah satu-satu ini referensi Anda nanti kalau masih nggak bisa bikin juga. Oke, tinggal lihat. Nah terakhir Pak, daftar syukur. Daftar syukur langkah ketiga yang dibagi bab 9 caranya. Nah ini contoh-contoh dari 7 orang kontributor yang lain. Nah dari sinilah Anda jadi punya banyak referensi. Saya ulangi, contohnya saya pilih 3 ya. 3. Contohnya 3 biar bukunya nggak ketebelan. Saya ulang ya. Kalau pernyataan keinginannya 7-7-nya masuk. Tapi kalau untuk daftar syukur saya pilih 3. Mulyadi, kemudian Osela sama Virgo. Nah, udah dari sini Anda udah bisa bikin daftar syukur. Terakhir testimonial, Anda baca aja testimoni teman-teman. Ya, sama daftar pusaka. Daftar pustaka. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan buku ini secara optimal. Ya. Kalau ada yang mau ditanya, saya dengan senang hati menjelaskan ke Anda supaya Anda betul-betul bisa mempraktekkan isi buku ini ya. Karena membeli buku itu satu hal, mempraktekkan buku itu hal yang lain. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Coach Arif, Coach, nanya dulu lagi dong, Coach. Silakan. Itu yang itu tadi udah cukup clear untuk masalah yang money mindset segala macam. Nah pertanyaan saya sebelumnya kan Coach ada screenshot juga tuh yang apa, siapa, di mana dan kapan. Itu apa ininya ya? Maksud saya itu perlu kita tulis juga atau gimana Coach? Oh kalau itu ada di kelas goal setting Pak. Jadi itu NLP. Iya. Jadi kalau LOA ini kan titik awal ya Pak. Jadi dulu saya berpikir kalau goal itu yang penting kita bikin goal aja terus kita mencapai goal. Ternyata ya cukup. Anda perlu punya frekuensi yang tepat dulu terhadap apa yang Anda inginkan tahap awalnya. Maka saya bilang kan 4 keterampilan sukses itu kan. Iya. Ya, jadi pernah dengar nggak saya jelasin 4 keterampilan sukses? Yang tadi kan yang sebelumnya ada tuh. Belum ya? Ini. Jadi posisinya gimana sih Pak? LOA itu nih saya jelaskan 4 keterampilan sukses. Jadi dari pembelajaran saya dalam training, akhirnya saya menyimpulkan untuk orang bisa punya income 100 juta pertama itu dia perlu 4 keterampilan. Ini untuk menjawab pertanyaan Bapak tentang yang tadi ya. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Arif. Jadi untuk seseorang itu bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, nomor 1, jadi sebenarnya kan manusia ini kepinginnya
kondisi yang sekarang ke kondisi yang diinginkan. Untuk bisa berpindah dengan baik dan mulus itu pertama emosinya harus tepat dulu. Baru bikin gol. Setelah bikin gol di tengah-tengah ada hambatan. Kenapa Pak? Namanya juga hidup Pak, banyak hambatan. Kalau banyaknya rantangan untuk catering. Kalau banyaknya cucian tuh laundry. Nah, hambatan itu bisa beresin dengan dua cara. Satu, diberesin oleh dirinya sendiri. Yang kedua, diberesin sama orang lain. Diberesin oleh diri sendiri. Apa tuh yang dari dalam diri tuh? Ketakutan tadi, keraguan-raguan. Itu sebenarnya ada teknik lebih mendalamnya lagi, menghilangkan trauma. Itu di self-programming. Lalu ada yang kita nggak bisa beresin sendiri. Karena kita ada keterbatasan. Misalnya, anak muda sekarang punya ide tapi nggak punya modal. Gimana caranya Pak supaya bisa dapat modal? Ya bantuan orang lain, investor. Berarti harus bisa membangun hubungan supaya dipercaya orang. Nah, kalau orang yang sudah bisa mengelola emosi, orang itu emosinya positif yang tadi, punya rasa syukur, damai, sukacita, cinta. Sementara kalau orang-orang yang goalnya sudah benar, semangat dia dalam hidup. Yang saya programnya benar, orangnya take action, ngomong, mikir, kerja sama, ya selaras. Nah sementara orang-orang yang ini relationship building itu dia dapat support. Inilah 4 keterampilan yang saya jabarkan dalam 4 kelas Pak. LOA, goal setting, self programming, sama hypnotic communication. Nah LOA yang di buku ini kurang lebih yang Anda dapatkan sekarang untuk supaya ke arah uang ya. Kalau ini kan practitioner khusus, ini secara general bicara belajar tentang LOA, narik jodoh lah, narik apa semua lah tentang apa yang mau ditarik dalam hidup. Kalau yang sekarang ada di buku ini khusus duit aja. Nah, kalau yang Bapak tanya tadi saya jelaskan di kelas goal setting, oke. Ya. Nah, jadi pakai itu Pak, siapa, apa, berapa, karena tetap Bapak buat juga. Iya. Tetap dibuat untuk apa tujuannya Pak Arif? Untuk nanti dibuat strategi mencapainya. Kan kalau kita mau turunin berat badan 10 bulan sama turunin berat badan 5 bulan, itu kan strateginya nggak sama. Dengan adanya batas waktu dan kejelasan, kita nge-breakdown tekniknya lebih mudah. Gitu Pak Arif. Oke. Sip. Paramita minta dijelaskan tentang rayakan catat bukti ya, dan sedekah ada 3 ya. Rayakan tuh gini, setiap kali kamu dapat misalnya closing nasabah, kamu ngomong sama dirimu, selamat ya gitu. Congratulations diriku gitu. Atau share di grup juga boleh kalau ada hal-hal yang baik. Ya. Kemudian catat bukti apakah sama dengan daftar syukur? Tidak. Daftar syukur adalah hal yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Misalnya punya istri yang baik, punya rumah, atau masih bernapas hari ini, itu daftar syukur. Kalau bukti itu hal yang baru terjadi, baru aja terjadi, dan baik buat Anda. Contohnya, kita makan yuk, buat traktir deh. Tulis sebagai bukti. Atau Anda ikut pertemuan, tiba-tiba Anda dapat buku hadiah, Anda tulis sebagai bukti. Tujuannya mencatat bukti apa Pak? Tujuannya adalah ketika orang sekarang berpikir bahwa diriku ini katakanlah misalnya kurang beruntung atau sial, terus kita bilang, lu pakai kontras clarify dan memilih, saya tidak setuju bahwa saya sial, saya setuju bahwa saya adalah orang yang beruntung. Itu sudah tahap yang tepat, namun tidak semudah itu Ferguson. Dia butuh bukti-bukti untuk memperkuat itu. Caranya gimana? Bikin, tulis angka 1 sampai 30, setiap kali ada hal baik, tulis. Kalau sudah dapat 30, dia akan punya bukti. Nih, bener kan? Lu orang yang beruntung. Kalau 30 masih belum terasa, bikin 60. 60 belum terasa, bikin 90. Nanti setelah dia lihat, ternyata aku ini terberkati. Maka bawah sadar dia akan menerima. Kamu adalah orang yang beruntung. Begitu. Nyambung? Daftar syukur berapa? 10 sampai 15 aja, dan tidak perlu tiap hari bikin. Jadi gini nih, berubah itu teman-teman, memprogram itu, keep it simple. That's why kenapa dikeluarin model updated ini. Karena dulu kertasnya ada 4 lembar. Aduh. Dan teman-teman sih hebat ya, luar biasa. 9 orang itu baca loh 4 lembar itu tiap hari. Sekarang tinggal 2 lembar, daftar syukur sama pernyataan keinginan. Jadi ini sudah disiplin.
simplified. Dulu tuh kita frasenya semua kita pakai. Jadi panjang, dibikin sama mereka, dibikin juga. Makanya luar biasa kok. Ya. Nah, pertanyaannya nih, coach kalau sudah dibaca, tuh betul. Catat bukti daftar skill tidak. Coach lihat slide goal setting tadi, coach apa aja isinya? Oh, siapa apa berapa kapan di mana ya. Kalau goal setting begini bikinnya. Minggu depan ada goal setting. Tanggal 27. Itu saya bikin 4 bulan sekali. Kalau teman-teman mau ikut, bisa ikut goal setting. Teknik-teknik NLP yang saya pakai untuk mencapai goal. Tinggal lihat di IG saya aja. Terus apa lagi? Daftar syukur bagusan berapa banyak? 10 sampai 15. Kalau sudah dibaca 30 hari pernyataan keinginan boleh bikin lagi yang baru. Cek dulu. Setelah 30 hari perasaanmu terhadap apa yang kamu mau tarik bagaimana? Kalau belum nyaman, baca lagi terus sampai Anda menerima. Itu sama kayak waktu saya dengerin audio magnet uang. Pertama kali dengar, mau muntah saya dengerin mual. Karena bertentangan dengan keyakinan saya. Itu sama kayak orang yang badannya gemuk, kemudian dia ngomong saya langsing. Pasti kan ada kayak, ada yang gak enak di ulu hatinya dia kan. Karena bertentangan. Dengerin terus saya audio. Sampai kan uang memohon-mohon masuk ke dalam rekening. Red lah. Dicari aja susah, siapa yang mohon gitu kan. Jadi kita banyak gak setujunya. Terus saya dengerin sampai akhirnya diri saya hari ini menebak bahwa ya money is just a tools. Nah, hanya sesuatu itu aja gitu yang bentuk sih. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Coach, apakah 5 langkah dari daftar syukur, pernyataan keinginan sampai sedekah itu semua dilakukan di pagi hari atau dibagi dalam malam hari? Oh, daftar syukur, pernyataan keinginan baca di pagi hari. Kalau rayakan kan setiap kali ada kejadian cuma ngomong dalam hati. Catat bukti berarti malam boleh, sore boleh, pagi besok juga boleh. Yang penting kalau ada hal baik ditulis. Mau tulis di HP dulu, nanti baru pindah ke kertas juga boleh. Terus sedekah ya bebas. Kalau Anda ketemu orang yang membutuhkan baru sedekah. Ya. Albert, Coach tadi agak kelewat dengan tahap izinkan. Kalau boleh diulangi sekilas, Coach. Izinkan ada. Izinkan itu ada. Izinkan itu adalah tahap terakhir, yaitu mengatasi keraguan-raguan. Nah, diizinkan. Ya. Nah, keraguan-raguan itu vibrasinya negatif. Jadi cara mengatasi keraguan-raguan tadi saya sharing tentang perbandingan massa. Ya. Bawa mobil ada parfum itu masih ingat ya? Kenapa orang kalau kecelakaan terus cium bawa mobil parfumnya dia jadi trauma? Orang lain cium parfum itu biasa aja. Ya, jadi melakukan perbandingan massa. Yang kedua adalah ada 10 cara mengizinkan. Nih, rayakan, catat bukti, law of attraction, dan seterusnya. Anda bisa baca keterangannya. Tapi kita cukup pakai nomor 3. Karena sama aja teman-teman. Dengan Anda merasa syukur, Anda berada pada state yang bagus. Nah, tinggal bikin daftar syukurnya. Jadi izinkan kita pakai daftar syukur, Pak. Izinkan itu maksudnya menghilangkan keraguan-raguan, Pak Albert. Jadi cara menghilangkan keraguan-raguan nih ya, Mas Anies. Misalnya ada orang yang kepingin badannya langsing, tapi dia merasa aku nggak bisa nih karena seluruh keluarga aku gemuk. Perbandingan massa, ada nggak di dunia ini orang yang badannya langsing padahal keluarganya gemuk? Ada berapa orang yang kayak begitu? Ada jutaan orang, ratusan ribu orang. Ya udah bikin pernyataan umum. Hari ini ada ribuan orang, ratusan ribu orang di dunia memiliki tubuh yang langsing meskipun anggota keluarga gemuk. Supaya dia menyadari bahwa alasan dia itu cuma sekedar ilusi. Misalnya, saya nggak bisa sukses Pak karena harus ngurusin anak saya 3. Loh, emang semua orang di muka bumi ini anaknya 3 nggak bisa sukses? Nah gitu loh Pak, perbandingan massa. Gitu Pak Albert. Kadang-kadang keraguan-raguan itu muncul bukan berupa sebuah kebenaran, tapi sebuah pembenaran akan kondisi
kondisi orang yang bersangkutan. Gitu Pak Albert, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang kita pakai itu yang daftar syukur. Ada banyak sih, di sini kan ada 10 cara. Tapi daftar apresiasi, daftar syukur sudah bisa mengatasi keraguan-keraguan. Nah, ini yang daftar syukur udah fix 10 poin hal yang, ya betul, 10 sampai 15 boleh. Catat bukti list hal baik bertambah makin banyak makin oke. Iya, 30 sampai 90 sampai Anda bisa merasa bahwa oh ternyata aku terberkati ya. Orang bilang menghitung berkat. Udah boleh berhenti. Untuk couple, apakah perlu melakukan hal ini bersama? Apakah lebih powerful? Kalau bisa bersama lebih bagus. Memang kalau misalnya setiap orang kan yang ditarik beda-beda, gitu loh. Kalau memang masing-masing juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa bareng-bareng, kompak ya, harmonis ya oke. Kadang-kadang kan pasangannya belum tentu ikut kelas, belum tentu percaya, belum tentu mau bikin. Akhirnya malah berantem Bapak Ibu. Hindari kalau misalnya kayak begitu. Ya. Oke, Coach, saya tertarik sama postingan Coach di IG. Seseorang dapat mengetahui bahwa ia sudah mengizinkan dengan cara perasaan lega datangnya bukti. Boleh jelaskan lebih lanjut? Boleh dong. Ini dia. Jadi, dari mana saya tahu bahwa saya sudah mengizinkan LOA terjadi dalam kehidupan saya? Satu, adanya perasaan lega. Jadi kayak, kalau Anda baca kontras, lalu Anda coret kontras. Biasa kalau di kelas saya tanya, setelah dicoret, apa rasanya? Lega, Coach. Bagus. Anda sudah mulai mengizinkan. Ya. Jadi ketika dia merasa lega, ada yang plong gitu ya, atau merasa bahwa kayaknya ini bisa nih, atau tiba-tiba nih pada saat Anda merasa berkelimpahan, terus Anda merasa, wah, Tuhan bersama denganku. Anda jadi ada kekuatan, keyakinan, lega. Itu sudah mengizinkan. Kedua, datangnya bukti. Ya, datangnya bukti yang tadi. Setelah Anda baca pernyataan keinginan, biasanya dalam waktu dekat ada aja keberuntungan datang. Dikirimin makanan lah, menang OVO lah, itu ditulis sebagai bukti. Itu sudah mengizinkan, LOA-nya sudah mulai aktif, keberuntungan mulai datang. Boleh dirangkum apa yang harus dilakukan tiap pagi untuk praktekkan LOA? Ya ini Pak, tadi 5 hal. 5 hal yang perlu Anda lakukan supaya LOA-nya aktif. 1,